Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tugas pertemuan 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akila Febrindui Putri Widiana dengan NIM akhir 2023. Lanjut. Perkenalkan nama saya Gustidia Susita Permeswari dengan NIM akhir 2002. Perkenalkan nama saya Raifa Lazura dengan NIM akhir 2020. Nah, baik, yang pertama di sini itu program tersebut merupakan titik awal aplikasi kasir yang dijalankan melalui metode main. Baris using kasir library itu menunjukkan penggunaan kelas dari namespace lain. Di dalam main dibuat objek kasir dengan nama Budi, lalu metode jalankan dipanggil untuk menjalankan seluruh proses kasir seperti memilih menu dan pembayaran. Jadi, kelas program hanya sebagai pengatur awal, sedangkan logika logika utama ada di kelas kasir. Lanjut ke yang menu. Nah, di kelas item menu ini adalah abstrak class dalam kasir library yang menjadi dasar untuk semua item kasir. Kelas ini memiliki properti nama dan harga serta konstruktor untuk mengisinya. Nah, kemudian metode get deskripsi ini bersifat abstrak sehingga harus diisi oleh kelas turunan. Sedangkan tampilkan itu bersifat virtual untuk menampilkan data item dan bisa diubah jika diperlukan. Jadi kelas ini tuh berfungsi sebagai kerangka utama agar semua item memiliki struktur yang sama. Selanjutnya, di kelas makanan dan minuman ini merupakan turunan dari abstrak kelas item menu yang digunakan untuk membedakan jenis item dalam aplikasi kasir. Keduanya memiliki konstruktor yang meneruskan nilai nama dan harga ke kelas induk menggunakan base, sehingga tetap menggunakan struktur yang sama karena item menu memiliki metode abstrak get deskripsi, maka kedua kelas ini wajib mengoverride metode tersebut, di mana makanan mengembalikan makanan dan minuman mengembalikan minuman. Dengan begitu, setiap objek itu bisa dikenali jenisnya meskipun berasal dari struktur dasar yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interface atau tentang metode pembayaran. Yang pertama, di sini saya membuat interface bernama metode pembayaran. Dan interface ini berisi metode bayar yang memiliki parameter total. Lalu, public interface itu gunanya untuk membuat aturan dan metode itu yang void bayar dengan tipe integer yang parameternya total. Jadi, semua kelas yang pakai interface itu hanya harus punya metode bayar. Lalu, lanjutnya, untuk kelas metode pembayaran. Nah, case ini digunakan untuk pembayaran tunai dan mengimplementasikan dari interface metode pembayaran sebelumnya. Lalu, eh, dengan metode bertipe integer yaitu total dan nanti akan menampilkan pembayaran tunai. Jadi akan menampilkan parameternya bayar tunai RP total tersebut. Dan begitu pun juga yang class e-wallet hanya berbeda di bagian outputnya saja, tulisannya saja. Lanjut, untuk keranjang, kelas keranjang digunakan untuk menyimpan item yang dipilih oleh user, yang dimana list item menu ini menyimpan banyak item, dan new list item menu dengan kurung kosong itu membuat list kosong. Jadi nanti bisa outputnya bisa nambah-nambah. Lalu untuk tambah item menu ini termasuk metode untuk menambahkan item yang di dalamnya itu memasukkan item di dalam list. Jadi intinya keranjang itu sama dengan tempat pengumpulan barang. Dan untuk penjelasan konsepnya itu interface itu sebagai aturan, implementasinya pada class, case, dan e-wallet tersebut, dan polimorfismenya pada metode sama tapi hasil berbeda, dan untuk listnya untuk menyimpan banyak data-data. Nah, dengan konsep ini, program itu jadi lebih fleksibel. Kalau ingin menambah metode pembayaran baru, kita hanya perlu membuat kelas baru tanpa mengubah kode yang sama. Begitu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raisa. Oke, pada kelas transaksi kita menerapkan konsep komposisi yang dimana di dalam kelas transaksi ini terdapat private list yang dimana nantinya menampilkan daftar semua item yang telah dibeli selama transaksi berlangsung. Ini dibuat private agar tidak bisa diakses dari luar. Kemudian terdapat metode tambah item. Jadi setiap user memilih produk akan dapat langsung dibuat oleh detail transaksinya. Kemudian terdapat metode cetak stroke. Di sini kami menggunakan for each yang nantinya akan melakukan looping pada semua item yang telah terdaftar. Nantinya item akan ditampilkan sesuai dengan nama dan harganya. Kemudian jika telah selesai di looping akan ditotalkan ke dalam variabel total harga. Untuk selanjutnya terdapat metode get total harga. Sama seperti tadi akan dilakukan looping menampilkan jumlah harganya dan nama barangnya. Kemudian pada kelas kasir, di sini menerapkan konsep asosiasi, yang dimana setiap membuat daftar item menggunakan list item
ini nantinya tipe menunya merupakan abstrak class. Hanya boleh diisi makanan dan di minuman yang merupakan turunan dari item menu yang tadi telah dijelaskan. Kemudian terdapat metode jalankan. Di sini terdapat keranjang dan transaksi. Nah, untuk metode ini bersifat permanen milik si kelas kasir. Kemudian kita melakukan looping untuk menampilkan menu dan meminta input selama user menjawab yes. Di dalam looping akan menampilkan menu dan menampilkan menu sesuai dengan harga dan nama barangnya. Setelah user memilih keranjang tersebut, dapat langsung disimpan dan item tidak akan hilang jika keranjang dihapus. Setelah looping selesai akan ditampilkan struknya. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.